mungkin cuma salah tidur tadi malam. Apa, Pak? Bapak baik-baik aja? Tidak apa-apa, Bu. Cuma sedikit kesemutan aja di kaki. Halo semua, selamat datang di cerita kita hari ini. Kita akan membahas sesuatu yang sangat penting, yaitu tanda-tanda awal stroke. Seringkali kita mengabaikan sinyal-sinyal kecil dari tubuh kita. Kita mungkin berpikir itu hanya kelelahan biasa, atau gejala umum yang akan segera berlalu. Padahal, sinyal-sinyal itu bisa menjadi penyelamat hidup. Ini adalah peringatan dini. Jika kita pahami dan tanggapi serius, bisa mencegah sesuatu yang lebih buruk terjadi. Mari kita berkenalan dengan Pak Budi. Pak Budi adalah seorang kepala keluarga. Usianya sudah menginjak 55 tahun. Dia dikenal sebagai pekerja keras. Setiap hari, Pak Budi bangun pagi. Dia menyiapkan diri untuk bekerja. Pekerjaan Pak Budi lumayan menuntut. Dia bekerja di sebuah perusahaan swasta sebagai manajer penjualan. Ini membuat Pak Budi sering duduk di depan komputer berjam-jam, kadang sampai larut malam. Gaya hidupnya juga cenderung biasa saja. Dia jarang berolahraga, lebih suka menghabiskan waktu luang dengan bersantai. Dia juga menyukai makanan gorengan dan terkadang lupa minum air putih. Kebiasaan-kebiasaan ini, tanpa disadari, sedikit demi sedikit, membangun risiko tidak terlihat di tubuhnya. Suatu pagi, sekitar sebulan lalu, Pak Budi sedang membaca koran sambil menyeruput kopi hangat. Tiba-tiba, dia merasakan sensasi aneh. Rasa kesemutan kuat di tangan kirinya. Rasanya seperti mati rasa, atau seperti banyak semut merayap di bawah kulitnya. Ini bukan kesemutan biasa, yang biasanya terjadi karena posisi tidur salah. Rasa kesemutan ini terasa lebih dalam dan lebih persisten. Ah, mungkin cuma salah tidur tadi malam, pikir Pak Budi. Dia mencoba menggerak-gerakkan tangannya, menggenggam, lalu membuka telapak tangannya berulang kali. Dia memijat-mijat pergelangan tangannya. Setelah beberapa saat, mungkin 1 atau 2 menit, rasa kesemutan itu perlahan-lahan menghilang. Pak Budi tidak terlalu memikirkannya lagi. Dia melanjutkan aktivitas paginya seperti biasa, tanpa rasa khawatir berarti. Dia menganggapnya hal sepele, tidak perlu diperhatikan lebih lanjut. Beberapa hari kemudian, kejadian serupa terulang lagi. Kali ini, rasa kesemutan itu muncul di kakinya, tepatnya di kaki kirinya. Kaki kirinya terasa berat, sulit digerakkan, seolah ada beban menahannya. Pak Budi sedang berjalan menuju dapur untuk mengambil segelas air. Dia hampir terjatuh, langkahnya goyah. Untungnya, dia cepat berpegangan pada meja makan untuk menopang tubuhnya. Istrinya, Ibu Siti, melihat kejadian itu dari ruang keluarga. Dia langsung menghampiri Pak Budi. Wajahnya khawatir. "Kenapa, Pak? Bapak baik-baik saja?" tanya Ibu Siti. Nada suaranya penuh perhatian. "Tidak apa-apa, Bu, cuma sedikit kesemutan saja di kaki," jawab Pak Budi santai. Dia mencoba tersenyum meyakinkan, meskipun dalam hati dia sedikit merasakan keanehan. Ibu Siti menyarankan Pak Budi untuk istirahat sejenak, atau mungkin pergi ke klinik untuk diperiksa. Namun, Pak Budi menolak. Dia bersikeras, dia merasa baik-baik saja, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dia memiliki jadwal rapat penting di kantor dan tidak ingin melewatkannya. Dia percaya tubuhnya kuat, bisa mengatasi masalah kecil ini sendirian. Minggu berikutnya, gejala lain mulai muncul. Pak Budi mulai merasa pusing mendadak. Pusingnya datang tiba-tiba dan sangat mengganggu. Kadang saat dia berdiri dari kursi kerjanya, kadang saat dia berbicara dengan rekan kerjanya. Pusing itu hanya berlangsung sebentar, mungkin 10 hingga 15 detik, tapi cukup membuat dia oleng dan kehilangan keseimbangan sesaat. Rekan kerjanya di kantor sempat bertanya ketika melihat Pak Budi terhuyung-huyung. "Pak Budi, Bapak baik-baik saja? Bapak terlihat agak pucat," kata Pak Tony, rekan kerjanya. "Iya, Pak Tony, cuma sedikit pusing saja. Mungkin saya kurang tidur semalam atau terlalu banyak menatap layar komputer," kata Pak Budi. Dia selalu punya alasan masuk akal untuk setiap gejala yang muncul. Dia tidak ingin terlihat lemah di depan rekan kerjanya, apalagi di depan bawahannya. Dia merasa harus selalu kuat dan mampu mengatasi segalanya sendirian.
Gejala yang lebih mencolok mulai terjadi. Suatu sore, Pak Budi sedang menelpon klien pentingnya. Pembicaraan telepon itu sangat krusial. Tiba-tiba, dia merasa lidahnya keluh, seperti mati rasa. Kata-katanya jadi cadel. Sulit sekali baginya mengucapkan kalimat dengan jelas. Suaranya terdengar aneh dan tidak seperti biasanya. Kliennya sampai harus meminta Pak Budi mengulang perkataannya beberapa kali karena tidak bisa memahami apa yang Pak Budi katakan. Pak Budi merasa sangat malu dan cemas. Setelah telepon berakhir, dia segera mencoba berbicara di depan cermin di kamar mandi kantor. Memang benar, suaranya terdengar sangat aneh, agak sengau dan cadel. Dia mencoba minum air putih, berharap suaranya kembali normal. Dan memang, setelah beberapa menit, suaranya kembali seperti semula. Mungkin saya terlalu lelah atau terlalu banyak tenggorokan saya kering, gumamnya. Dia tidak menyadari bahwa itu adalah tanda sangat serius. Sebuah peringatan dari otaknya, sedang berjuang. Tidak hanya itu, pandangan Pak Budi juga mulai terganggu. Ini terjadi beberapa kali, selama beberapa detik. Kadang-kadang, pandangannya kabur sebelah, seperti ada tirai tipis menutupi sebagian matanya, membuat penglihatannya tidak jelas, atau seperti ada bintik hitam bergerak di sudut matanya. Ini terjadi tiba-tiba, dan kemudian hilang dengan sendirinya. Dia mengira itu karena matanya lelah, terlalu lama menatap layar komputer, atau mungkin karena usianya sudah tidak muda lagi. Dia membeli obat tetes mata, rekomendasi apoteker, berharap bisa membantu mengatasi masalah penglihatannya. Tapi, gejala itu tetap saja muncul sesekali, membuatnya merasa tidak nyaman. Namun, lagi-lagi, dia mengabaikannya. Dia tidak ingin repot pergi ke dokter untuk masalah yang menurutnya sepele. Semua tanda-tanda ini, kesemutan sebelah tubuh, pusing mendadak, bicara cadel, dan pandangan kabur. Ini adalah peringatan penting dari tubuh kita, peringatan penyumbatan pembuluh darah. Penyumbatan ini bisa terjadi di otak. Ini adalah awal dari stroke. Kondisi ini sering disebut sebagai TIA, Transient Ischemic Attack, atau stroke ringan. TIA adalah kondisi ketika aliran darah ke otak terhenti sementara, hanya dalam waktu singkat. Ini menyebabkan gejala stroke muncul, lalu hilang. TIA tidak menyebabkan kerusakan otak permanen, karena aliran darah segera pulih. Tapi, TIA adalah pertanda bahaya. TIA adalah sinyal kuat bahwa stroke serius bisa terjadi dalam waktu dekat, bahkan dalam hitungan jam atau hari. Penyumbatan ini terjadi karena adanya plak atau gumpalan darah yang menyumbat arteri yang mengalirkan darah kaya oksigen ke otak. Tanpa oksigen, sel-sel otak mulai mati. Ini adalah proses sangat cepat dan merusak. Mari kita kembali ke Pak Budi. 1 bulan berlalu, sejak gejala pertama muncul. Pak Budi masih mengabaikan semua peringatan itu, sampai suatu pagi nahas. Pagi itu berbeda. Pagi itu bangun tidur. Dia mencoba berdiri dari tempat tidurnya, tapi tubuhnya terasa sangat lemas, tidak bertenaga. Kaki kirinya tidak bisa digerakkan sama sekali, terasa mati rasa. Tangan kirinya juga terkulai lemas, tidak bisa diangkat. Wajahnya terasa kebas sebelah, seperti ada yang menarik otot-otot di satu sisi wajahnya. Dia mencoba berbicara untuk memanggil Ibu Siti, tapi suaranya tidak keluar, hanya gumaman tidak jelas dan tidak bisa dipahami. Dia panik, rasa takut luar biasa menyelimuti dirinya. Ibu Siti yang mendengar suara aneh dari kamar tidur langsung menghampiri. Dia melihat Pak Budi tergeletak di lantai, dengan wajah terkulai di satu sisi, dan tidak bisa berbicara jelas. Ibu Siti langsung tahu, ini bukan hal biasa. Ini adalah situasi darurat. Dia segera menelpon ambulans, tanpa membuang waktu sedikit pun. Di rumah sakit, Pak Budi segera mendapatkan penanganan medis. Tim dokter dan perawat bergerak cepat, melakukan berbagai pemeriksaan, termasuk CT scan otak. Hasilnya menunjukkan adanya penyumbatan pembuluh darah di otaknya. Pak Budi mengalami stroke. Untungnya, penanganan cepat yang dilakukan Ibu Siti sangat membantu. Dokter menjelaskan kondisi Pak Budi dengan tenang, tapi jelas. Pak Budi, Bapak mengalami stroke. Untungnya, Bapak segera dibawa ke sini. Penanganan dini sangat krusial dalam kasus stroke. Gejala yang Bapak alami sebulan terakhir, itu adalah tanda-tanda awal, atau kami sebut TIA. Banyak orang mengabaikan TIA, padahal itu adalah peringatan penting. Penyumbatan pembuluh darah yang terjadi mengganggu aliran darah ke otak.
Otak membutuhkan oksigen dan nutrisi konstan. Jika aliran darah terhenti, meskipun hanya sebentar, sel-sel otak bisa rusak, bahkan mati. Ini bisa menyebabkan kerusakan permanen pada fungsi tubuh, seperti bicara, gerakan, atau ingatan. Pak Budi merasa sangat menyesal, rasa sesal mendalam. Dia menyesal tidak mendengarkan tubuhnya. Dia menyesal mengabaikan semua gejala itu, yang sudah jelas-jelas muncul berulang kali. Dokter melanjutkan penjelasannya, memberikan harapan. Stroke bisa dicegah, dan gejalanya bisa ditangani, jika kita tahu tanda-tandanya, dan segera bertindak. Ini adalah solusi, memahami tubuh kita, menerima peringatannya, dan tidak menunda penanganan medis. Kesadaran diri adalah kunci utama. Setelah beberapa hari dirawat intensif, kondisi Pak Budi mulai membaik perlahan. Dia harus menjalani fisioterapi rutin untuk mengembalikan fungsi tangan dan kakinya. Sempat lumpuh. Proses ini membutuhkan kesabaran dan ketekunan tinggi. Dia juga harus mengubah gaya hidupnya drastis. Dokter memberikan banyak tips praktis untuk mengatasi masalah ini dan mencegah stroke berulang di masa depan. Tips pertama adalah mengenali gejala stroke dengan cepat. Dokter mengajarkan Pak Budi tentang metode FAST. Ini adalah cara mudah untuk mengingat gejala utama stroke. F itu face, wajah. Perhatikan apakah salah satu sisi wajah terkulai atau mati rasa. Minta orang tersebut untuk tersenyum. Apakah senyumnya tidak simetris? A itu arm, lengan. Perhatikan apakah salah satu lengan terasa lemas atau mati rasa. Minta orang tersebut untuk mengangkat kedua lengannya. Apakah salah satu lengan cenderung jatuh ke bawah atau tidak bisa diangkat sama sekali? S itu speech, bicara. Perhatikan apakah bicaranya cadel atau sulit mengucapkan kata-kata atau tidak bisa memahami pembicaraan orang lain. Minta orang tersebut untuk mengulang kalimat sederhana. Apakah dia kesulitan? T itu time, waktu. Jika Anda melihat salah satu gejala ini, jangan tunda. Segera hubungi bantuan medis darurat. Jangan menunggu. Setiap detik sangat berharga dalam penanganan stroke. Semakin cepat ditangani, semakin besar kemungkinan pemulihan baik. Tips kedua adalah menjaga gaya hidup sehat. Ini sangat penting untuk pencegahan stroke. Dokter menyarankan Pak Budi untuk berolahraga teratur. Tidak perlu berat, cukup jalan kaki cepat 30 menit setiap hari, atau berenang, atau bersepeda santai. Aktivitas fisik ini membantu menjaga berat badan ideal, menurunkan tekanan darah, dan melancarkan peredaran darah ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Tips ketiga adalah mengonsumsi makanan sehat. Kurangi makanan berlemak tinggi, makanan manis berlebihan, dan makanan asin. Perbanyak makan buah dan sayur segar, ikan, daging tanpa lemak, dan biji-bijian utuh. Hindari minuman bersoda dan minuman manis lainnya. Ganti dengan air putih. Air putih sangat penting untuk menjaga hidrasi tubuh dan melancarkan metabolisme. Pola makan sehat adalah fondasi kesehatan kuat. Tips keempat adalah berhenti merokok. Jika Anda merokok, dan hindari paparan asap rokok. Merokok adalah faktor resiko utama stroke. Rokok bisa merusak dinding pembuluh darah, menyebabkan peradangan, dan mempercepat pembentukan plak, yang bisa menyebabkan penyumbatan. Berhenti merokok adalah salah satu keputusan terbaik yang bisa Anda lakukan untuk kesehatan. Tips kelima adalah mengelola stres dengan bijak. Stres kronis bisa memicu berbagai masalah kesehatan, termasuk tekanan darah tinggi, faktor resiko stroke. Lakukan aktivitas yang Anda nikmati untuk mengurangi stres, seperti membaca buku favorit, mendengarkan musik menenangkan, meditasi, atau menghabiskan waktu di alam terbuka. Temukan cara efektif untuk Anda untuk meredakan ketegangan. Tekanan rasa nyaman, stres dialami oleh setiap individu. Mengelola stres adalah hal penting untuk kesehatan. Tips keenam adalah rutin memeriksakan kesehatan, terutama tekanan darah Anda, gula darah Anda, dan kadar kolesterol Anda. Jika ada masalah dengan salah satu indikator ini, segera tangani dengan dokter. Jangan menunggu sampai parah. Deteksi dini sangat penting untuk mengelola faktor resiko stroke dan mencegah komplikasi serius. Jangan ragu bertanya kepada dokter Anda tentang resiko pribadi Anda dan langkah-langkah pencegahan yang bisa Anda ambil.
Pak Budi kini menjadi pribadi berbeda. Dia lebih peduli pada kesehatannya. Setiap pagi dia berjalan kaki keliling komplek perumahannya dengan langkah mantap. Dia makan makanan sehat, disiapkan Ibu Siti. Dia juga minum air putih sepanjang hari. Dia tidak lagi mengabaikan gejala-gejala kecil di tubuhnya. Dia tahu bahwa tubuhnya adalah anugerah, harus dijaga baik dan diperhatikan setiap sinjalnya. Perjalanan Pak Budi memang tidak mudah, tapi dia berhasil melewatinya dengan semangat dan dukungan keluarga. Dia belajar banyak hal tentang pentingnya kesadaran diri dan tindakan cepat. Dia ingin berbagi pengalamannya agar orang lain tidak mengalami hal sama atau setidaknya bisa bertindak lebih cepat jika menghadapi situasi serupa. Ingatlah, kesehatan adalah harta paling berharga, lebih berharga dari semua kekayaan dunia. Jangan pernah menunda memeriksakan diri jika Anda merasakan gejala tidak biasa. Jangan pernah menyepelekannya. Dengarkan tubuh Anda. Tubuh Anda selalu memberitahu kita jika ada sesuatu tidak beres. Jangan anggap remeh. Setiap sinyal adalah pesan penting. Setiap dari kita berhak memiliki hidup sehat dan berkualitas. Mari kita mulai menjaga kesehatan kita dari sekarang. Jangan menunggu sampai terlambat. Ambil tindakan hari ini untuk masa depan lebih baik dan lebih sehat. Ini adalah investasi terbaik untuk diri Anda sendiri dan untuk orang-orang yang Anda cintai. Kita semua bisa menjadi agen perubahan untuk diri sendiri dan untuk orang-orang di sekitar kita. Berbagilah informasi ini dengan keluarga, teman, dan siapa saja yang Anda pedulikan. Semakin banyak orang sadar akan tanda-tanda awal stroke, semakin banyak nyawa bisa diselamatkan. Kesadaran adalah kekuatan. Jangan takut, tapi waspada. Jangan panik, tapi bertindak cepat. Kita bisa menghadapi tantangan kesehatan dengan pengetahuan cukup dan persiapan baik. Percayalah pada diri sendiri dan pada kemampuan tubuh Anda untuk pulih jika diberi kesempatan dan perawatan tepat. Hidup sehat adalah pilihan yang bisa kita buat setiap hari. Semoga cerita Pak Budi ini bisa menjadi motivasi positif untuk kita semua untuk lebih memperhatikan kesehatan dan tidak mengabaikan tanda-tanda kecil yang bisa menyelamatkan hidup kita. Ingat selalu, kesehatan adalah investasi terbaik yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri dan untuk masa depan kita. Mari kita jaga diri kita dan orang-orang yang kita sayangi. Terima kasih atas perhatiannya.